Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Nanda Utama, guru bimbingan konseling di SMAN 1 Cisaga, Kabupaten Ciamis, KCD Wilayah 13, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba untuk melaporkan video mengenai pemecahan masalah yang dialami oleh peserta didik di sekolah saya. Nah, dalam pemecahan masalah siswa ini, sebagai guru BK, saya menggunakan layanan konseling individual terhadap siswa kelas 12 yang saya tangani. Deskripsi permasalahan dari peserta didik saya. Peserta didik merupakan siswa kelas 12. Berdasarkan informasi yang saya terima dari beberapa guru mata pelajaran, konseli jarang hadir pada jam tertentu. Jadi tidak semua guru menginformasikan mengenai keluhannya terhadap konseli ini. Hanya beberapa guru melaporkan konseli jarang masuk pada saat jam pelajarannya saja. Padahal di agenda tertulis konseli ini, di agenda kelas ya, terkonseli ini hadir ke sekolah. Pada jam sebelumnya hadir, akan tetapi pada jam pelajaran guru yang bersangkutan tidak hadir. Atau misalnya konseli juga eh, terlambat masuk kelas misalnya pada saat jam setelah istirahat atau di jam sebelumnya itu kosong gitu. Jadi konseli kalau di 2 jam pelajaran itu terlambat sekitar setengah jam atau bahkan mungkin lebih gitu. Jadi hanya setengahnya saja masuk ke ruang kelas. Informasi tambahan yang menjadi dasar pemberian layanan sebetulnya jadi sudah mendapatkan informasi dari beberapa guru mata pelajaran, akan tetapi segera ditindaklanjuti dan ditangani setelah mendapatkan informasi dari pihak keamanan sekolah atau dari Satpam ketika sedang berpatroli. Jadi konseli ini berada di lingkungan sekolah, akan tetapi di luar kelas. Pada awalnya konseli berdasarkan informasi dari Satpam sering terlihat di lapangan olahraga, ikut berolahraga dengan misalnya siswa lain yang sedang di jam rehat setelah pelajaran olahraga selesai. Kemudian kenapa sampai dibawa ke ruang BK? Jadi konsil ini ketika saat jam pelajaran berlangsung eh, kedapatan berada di lingkungan WC gitu, di luarnya gitu, sedang berdiam diri. Nah, yang menjadi akar permasalahan dari konseling ini setelah dilakukan wawancara sebelum saat proses konseling, yaitu adalah eh, mengenai motivasi belajarnya. Jadi konseling beranggapan bahwa sekarang sudah kelas 12 dan sebentar lagi lulus gitu. Jadi merasa pelajaran ini hanya dan nantinya mungkin konselor beranggapan nanti juga akan lulus. Nah, yang selanjutnya eh, jadi sebelum pelajaran yang guru anggap tersebut telat atau tidak masuk, sebelumnya pelajaran kosong, misalnya gurunya berhalangan hadir dan memberikan tugas, dan tugasnya telah selesai dikerjakan atau bahkan belum dikerjakan, konselor sesegera mungkin eh, keluar kelas gitu karena mungkin merasa tidak nyaman berada di ruangan kelas. Yang selanjutnya adalah pemahaman diri dan akademik seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi pemahamannya sekarang sudah kelas 12 dan sebentar lagi akan lulus. Kemudian solusi yang diambil yaitu dengan melaksanakan proses konseling. Konseling di sini dengan konseli yang kelas 12 tersebut dilaksanakan sebetulnya masih tahap monitoring ya. Jadi eh, sudah dilaksanakan 3 kali pertemuan. Di pertemuan pertama dilakukan dengan pendekatan eh, CCT. Selanjutnya
dilakukan dengan pendekatan dengan brief counseling. Kemudian diselingi dengan selalu memberikan motivasi terhadap konseli, dan selanjutnya memonitoring perkembangan konseli. Jadi eh, hampir setiap hari menanyakan ke temannya apakah yang bersangkutan masuk di jam pelajaran tertentu atau full masuk di semua jam pelajaran, kemudian berkoordinasi dan bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, petugas absensi, beserta petugas keamanan sekolah yang sedang berpatroli untuk memantau perkembangan hasil konseling bersama konseli. Nah, hasil dari pemecahan masalah, yang pertama, peserta didik sudah tampak memiliki konsep diri dan pemahaman diri bahwa dirinya itu sudah kelas 12 dan sebentar lagi lulus. Jadi sudah memiliki pemahaman bahwa dirinya itu jangan menyia-nyiakan masa-masa berada di sekolah, karena setelah lulus kemungkinan konseli tidak akan merasakan lagi pada saat-saat bersekolah saat ini. Selanjutnya, peserta didik memiliki arah cita-cita yang sesuai dengan keinginannya. Jadi, yang selalu dimotivasi adalah konseli setelah lulus, maka langkah selanjutnya adalah memilih ke perguruan tinggi, dan konseli bersedia untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri. Selanjutnya adalah peserta didik terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini hasil dari koordinasi dengan beberapa guru mata pelajaran dan wali kelas terkait perkembangan konseli dan sikapnya selama jam pelajaran berlangsung. Selanjutnya, peserta didik bersemangat mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Nah, ini dapat terlihat ketika di sekolah diadakan gebiar hari santri atau kegiatan-kegiatan khusus lainnya. Pada yang awalnya konseli ini jarang mengikuti kegiatan. Kalau misalnya ada kegiatan di luar jam pelajaran, biasanya konseli tidak masuk sekolah. Nah, pada saat ini alhamdulillah konseli yang terpantau gitu ya dari beberapa keadaan, dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah selalu ada dan selalu hadir sampai acara selesai. Selanjutnya, peserta didik akan membuat planning karir. Nah, di sini seperti yang sudah tadi saya sampaikan, konseli sudah memiliki eh, mungkin baru rencana awal gitu ketika SNMPTN nanti daftarnya kemana, dan akan bersedia juga ikut daftar ke politeknik, dan opsi cadangannya pula sudah konseli mulai memikirkannya. Dan itu sebagai motivasi untuk meraih cita-citanya, karena cita-cita yang diharapkan oleh konseli ini cukup bagus dan rasional, dan sangat mungkin untuk bisa diraih ketika konseli lulus nanti. Nah, selanjutnya sumber rujukan dari pemecahan masalah kepada konselor ini adalah anekdot-anekdot ini tadi berdasarkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran dan pihak keamanan sekolah atau satpam, kemudian dilihat dari agenda kelas, disesuaikan dengan informasi dari guru mata pelajaran atau pihak keamanan. Kemudian dalam memberikan layanan tentu saja saya eh, selalu mengedepankan asas-asas yang sudah dikeluarkan oleh Abkin. Yang selanjutnya dalam pemberian layanan konseling, saya mengambil beberapa teknik yang terdapat pada buku teori dan praktek konseling dari Gerard Corey ya. Demikian video pemecahan masalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.